Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 2 semester 1, yaitu masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu perayaan membajak sawah. Anak-anak, sudah siap belajar? Mari kita awali dengan berdoa dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Tangan Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Yuk kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Tujuan pembelajaran 5. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah upacara membajak sawah. Menjelaskan peristiwa yang terjadi saat upacara membajak sawah dengan benar. 3. Menulis cerita pengalaman sendiri saat bercocok tanam dengan benar. Ayo mengingat. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat peristiwa ini? Iya. Peristiwa apa ini? Ini adalah peristiwa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu para Brahmana diundang oleh Raja Suddhodana untuk meramalkan masa depan bayi Siddhartha dan memberi nama. Nah, setelah upacara pemberian nama, kita tahu Pangeran Siddhartha menjadi anak yang piatu karena ditinggal wafat oleh ibundanya tercinta, Dewi Mahamaya. Jadi dalam usia 7 hari, Pangeran Siddhartha sudah menjadi anak piatu, tidak mempunyai ibu. Selanjutnya, Pangeran Siddhartha diasuh oleh bibinya Dewi Prajapati hingga besar. Ayo mencari tahu. Anak-anak sekarang kita akan belajar tentang perayaan membajak. Anak-anak, di India pada waktu itu selalu diadakan sebuah upacara, yaitu upacara membajak sawah. Seluruh rakyat beserta para pejabat dan raja turun ke sawah untuk melaksanakan upacara membajak sawah. Kenapa itu dilakukan? Ya, karena bercocok tanam adalah pekerjaan yang sangat penting, anak-anak. Tanpa bercocok tanam, manusia tidak akan bisa memperoleh bahan makanan. Karena itu, bercocok tanam perlu dirayakan pada waktu itu. Jadi, berdasarkan alasan bahwa bercocok tanam sangat penting bagi kehidupan manusia, maka lahirlah upacara perayaan membajak sawah. Raja Suddhodana memimpin upacara membajak sawah sendiri. Jadi
upacara membajak sawah langsung dipimpin oleh Raja Suddhodana. Tuh lihat ya di gambarnya, diikuti oleh para rakyatnya, para menteri. Raja Suddhodana dipakein payung ya. Oke. Raja memberi toladan. Apa itu toladan, anak-anak? Contoh ya, bahwa bercocok tanam bukanlah pekerjaan hina, tetapi bercocok tanam adalah pekerjaan yang mulia. Seperti kita tadi tahu bahwa dengan bercocok tanam maka kehidupan akan terjaga, terpelihara berkat makanan yang tumbuh ya, yang dihasilkan dari tanaman yang ditanam. Raja dalam upacara itu mengawali upacara dengan menggunakan bajak berlapis emas. Raja mengajak Pangeran Siddhartha beserta para menteri dan keluarga kerajaan melihat upacara membajak sawah. Lalu, apa yang terjadi? Yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha saat membajak sawah? Ini dia. Nah, ketika Pangeran Siddhartha mengikuti upacara membajak sawah, Pangeran Siddhartha melihat ini. Petani mencambuk kerbau yang sedang bekerja keras. Peristiwa ini berkesan sekali bagi hati Pangeran Siddhartha yang penuh belas asih. Pangeran Siddhartha merasakan tidak adil. Kenapa? Kerbau tetap dicambuk meski telah bekerja keras. Ketika dia ingin istirahat sebentar, tidak diizinkan oleh petani. Nah, hal ini menjadikan Pangeran Siddhartha merenung, kenapa bisa demikian? Selain peristiwa kerbau yang dicambuk oleh petani, Pangeran Siddhartha juga melihat ini, yaitu di saat seekor kadal asik memakan semut, tiba-tiba seekor ular dengan sigap memangsanya. Tak lama kemudian, seekor elang muncul menyambar ular dan memangsanya. Anak-anak sekalian, tahukah kalian peristiwa ini menjadi sangat berkesan dan terus direnungkan. Sekiranya hidup itu menurut Pangeran Siddhartha tidak adil. Nah, setelah melihat peristiwa ini, Pangeran Siddhartha kemudian memisahkan diri dan duduk di bawah pohon jambu untuk bermeditasi. Nah, ini dia. Menyadari semua peristiwa yang dilihatnya tadi, Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon jambu untuk bermeditasi. Pangeran Siddhartha berkonsentrasi pada masuk dan keluarnya nafas. Tak berapa lama, Pangeran mencapai konsentrasi tahap pertama dalam meditasi yang disebut jhana 1. Jadi anak-anak, kalau kalian meditasinya seperti Pangeran Siddhartha, terfokus, terpusat, ya, akan bisa mencapai konsentrasi tahap 1, yaitu meditasi jhana 1. Saat itu, bayangan pohon tetap memayungi Pangeran, meski posisi matahari telah bergeser. Jadi, anak-anak sekalian, terjadi keajaiban ya, ketika Pangeran Siddhartha meditasi, meskipun itu siang hari dan sampai mataharinya bergeser, seharusnya kan bayangannya itu melewati Pangeran Siddhartha ya, tetapi anehnya bayangan pohon itu tetap memayungi Pangeran Siddhartha sehingga Pangeran Siddhartha terus dalam keadaan teduh oleh bayangan pohon. Semua orang tertegun melihat peristiwa yang terjadi. Melihat hal itu, mereka memanggil raja. Setelah raja melihat, raja pun berkata, "Oh putraku, inilah kedua kalinya aku, ayahmu,
menghormatimu. Jadi anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha menerima penghormatan kedua kalinya. Yang pertama dulu saat pangeran lahir. Yang kedua saat ini ya, saat meditasi. Itulah ya peristiwa penting yang terjadi saat perayaan Mebada. Nah, dengan demikian, apa yang sekarang kamu tahu? 1. Ya, dalam pelajaran ini kalian sekarang tahu bercocok tanam adalah pekerjaan yang sangat penting. Ya, kita tahu tanpa menanam tidak akan ada makanan. Bercocok tanam adalah pekerjaan mulia. Kita harus berterima kasih kepada para petani anak-anak sekalian. 3. Pangeran Siddhartha melihat beberapa peristiwa yang berkesan saat mengikuti upacara membajak sawah. Masih ingat peristiwa apa? Iya, yaitu melihat kerbau yang dicambuk dan rangkaian mangsa-memangsa. 3. Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu, mencapai tahap konsentrasi tingkat pertama, sampai akhirnya raja pun menghormat pada pangeran untuk kedua kalinya. Nah, demikian anak-anak, jelas? Oke, setelah jelas, sekarang tiba waktunya bernyanyi. Yuk, untuk mengingat pelajaran ini ya, peristiwa Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu, kita menyanyikan lagu meditasi. Bisa lagunya? Tiap hari bermeditasi, gitu ya, untuk melatih konsentrasi. Kita nyanyi ya. Bermeditasi untuk melatih konsentrasi pikiran, kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Kali lagi. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi pikiran, kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Gampang ya. Silakan latihan sendiri, diulang-ulang supaya hafal. Setelah bernyanyi, saatnya kita berlatih. Ayo berlatih. Praktik bercocok tanam. Bercocok tanam pekerjaan yang penting dan mulia. Karena tanpa bercocok tanam, manusia tidak bisa mendapatkan makanan. Ayo, praktekkan bercocok tanam di rumahmu. Nah, setelah kamu bercocok tanam, tulislah cerita pengalamanmu saat bercocok tanam tadi ya. Apa yang ditanam? Apa media tanamnya? Bagaimana cara menanamnya? Bagaimana juga cara merawatnya? Kemudian mengapa kamu menanam? Ya, ceritakan itu ya. Dengan bahasa kamu ya. Tulis ceritanya dengan singkat saja.
Oke, kalau kamu sudah tulis ceritanya, kamu kirim ke Bapak Ibu gurumu. Nah, anak-anak sekalian, hari ini telah selesai pelajaran 5. Karena itu mari kita tutup dengan berdoa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.